Dunia kita secara global sedang digoncangkan oleh isu gempa bumi di Rusia. Ada yang bertanya dan merefleksikan, masihkah mereka mau berperang ketika buminya sedang digoncangkan oleh gempa bumi? Indonesia digoncangkan oleh abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto. Ada banyak penafsiran. Saya sendiri coba menafsir dan memaknainya dengan tadi saya bikin caption dan status di FB. Itu SPK itu Sekolah Pendidikan Keperawatan. Maka Romo Cece itu paling dikenal dan terkenal di kalangan para perawat dan anak-anak SPK. Kadang-kadang kami cemburu. Kenapa? Lihat Romo Cece keriting, kurus, krempeng, tidak ganteng sih, tapi dia kok lebih laris. Tapi di balik keberadaannya itu, ia memiliki hati yang penuh kasih. Itulah kenapa ketika dia ditabiskan 26 tahun lalu, dia mengambil moto dari Mazmur 89 ayat 2 ya, Mu ya. Yang sabda yang diwartakan kepada aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dunia kita secara global sedang digoncangkan oleh isu gempa bumi di Rusia. Ada yang bertanya dan merefleksikan, masihkah mereka mau berperang ketika buminya sedang digoncangkan oleh gempa bumi? Indonesia digoncangkan oleh abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto. Ada banyak penafsiran. Saya sendiri coba menafsir dan memaknainya dengan tadi saya bikin caption dan status di FB. Itu politik itu penuh kepentingan, tapi kerajaan Allah itu penuh keselamatan. Selamat kepada pemerintah Hasto dan Tom Lembong karena mereka sudah
menerima itu dalam kepentingan, tetapi rakyat dan bangsa tidak selamatkan. 58% pemilih Prabowo banyak yang kecewa loh. Tapi itu kan namanya politik, hari ini begini, besok begitu. Karena politik memang aslinya kotor. Maka kemudian saya tambahkan, dalam hal ini saya bangga dan bersyukur dengan disposisi saya sebagai pekerja di tangan Tuhan yang memang dipanggil dan diutus untuk keselamatan. Menyelamatkan orang di dunia ini, menyelamatkan orang di akhirat. Yang kami kasihi Romo Clemens, sang jubilaris yang hari ini merayakan hari ulang tahun Tabisan Imamat yang ke-26 tahun bersama kembarannya Romo Gede, Romo Voda, para frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan pergolakan dan pergoncangan dunia, baik dari segi alam dan politik, yang memang menempatkan kita pada suatu kondisi bahwa hidup di dunia ini tidak mudah. Hidup di dunia ini tidak gampang membuat kita selamat. Tapi justru di tengah-tengah ketidakselamatan yang diberikan oleh dunia, kita tetap ditawarkan keselamatan oleh Allah. Itulah kenapa Allah memanggil para imam sebagai alat di tangannya untuk tetap menyelamatkan manusia walaupun sering jatuh ke dalam dosa. Dan kita bersyukur dan beruntung sebagai masyarakat Katolik yang di dalam hidup beriman dan menggereja dan agama kita dipanggil dan diutus para imam yang membuat kita tetap dijaga keselamatannya. Karena kalaupun secara politik dan dunia kita sudah bersalah, kita sudah diadili, kita sudah dihukum, lalu tiba-tiba pemerintah memberikan abolisi, itu tidak menghapus dosa, belum tentu menyelamatkan. Bahwa dengan kemudian Pak Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong, dosa mereka dihapuskan dan mereka selamat, belum tentu. Tapi kalau imam memberikan absolusi, pasti orang diampuni dan selamat. Hanya imam yang bisa memberikan absolusi. Saya mengatakan hal ini untuk kita perlu bangga dan bersyukur karena imam kita memasuki usia yang ke-26 tahun. Kita bersyukur dan beruntung punya imam. Saya sering mengganggu Romo Cece itu seperti kerangka berjalan. Karena memang bodinya ya, kalau diterpa angin bisa jatuh dan terbang. Kecil sekali kan? Dia jalannya sudah mulai bengkok-bengkok dan mau jatuh. Tapi justru di balik kelemahan fisik secara manusiawi, ia memiliki iman yang kuat karena imamat 26 tahun. Kami ini sedang berjuang menuju ke sana. Dan saya sendiri mengenal Romo Cece ini lebih dari 26 tahun, kurang lebih 28 tahun. Makanya beberapa hari lalu saya tanya beliau, Romo kan kita merayakan dan mensyukuri ulang tahun Tabisan Romo hari Jumat pertama. Romo yang pimpin? Iya, saya yang pimpin. Nanti kau khotbah ya? Oke, sudah. Nanti Romo Boda Salve, biar kita dibagi tugas. Saya mengenal beliau itu saat kita masuk TOR. Dan waktu itu Romo Cece di tingkat 5 ya Romo ya. Dan tugasnya dia adalah sebagai fasilitator Keuskupan Denpasar pada zaman itu yang memperhatikan kesejahteraan para frater Keuskupan Denpasar di Rita Piret. Saya ingat baik kalau sudah awal bulan Romo Cece datang ke TOR dengan tas tentengannya. Di dalamnya ada isi sedikit karena zaman kita itu frater-frater mendapat uang saku 50.000 per orang dari Bapak Uskup. Jadi beliau itu bendahara. Juga seksi kesehatan di Seminari Tinggi. Dia memang paling rajin ke Lela. Selain karena mau melihat kami para frater adik-adiknya, ada modus sedikit karena di Lela itu ada SPK. SPK itu Sekolah Pendidikan Keperawatan. Maka Romo Cece itu paling dikenal dan terkenal di kalangan para perawat dan anak-anak SPK. Kadang-kadang kami cemburu. Kenapa? Lihat Romo Cece keriting, kurus, krempeng, tidak ganteng sih, tapi dia kok lebih laris. Tapi di balik keberadaannya itu, ia memiliki hati yang penuh kasih.
Itulah kenapa ketika dia ditabiskan 26 tahun lalu, dia mengambil moto dari Mazmur 89 ayat 2 ya, ya. Yang kalau di referen Mazmur itu selalu dinyanyikan begini. Kasih-Mu ya Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Itulah moto tabisannya dia. Kadang dia agak keprofan sedikit, dan kita tahu Romo Cece punya lagu kesayangan itu apa? Waktu Kamis Putih atau Jumat Agung mungkin dia nyanyikan sedikit. Kayak mau nyanyikan kah? Nanti dia nyanyikan, saya bantu saja. Soalnya kalau Romo Cece nyanyi pasti vibrasi, nanti ngeri. Getar semua ini podium. Dari Victor Huta Barat ya. Kurang lebih sebagiannya begini. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi dengan pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaanmu, ya Tuhan. Nanti selanjutnya tanya beliau. Saya itu tertarik ketika bilang, duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaanmu. Saya lihat memang, dan kalau kita lihat Romo Cece itu kan keriting dia. Itu seperti duri yang memahkotai kepalanya. Tapi di balik kepala yang tampak berduri, penuh kasih. Penuh kasihnya seperti apa? Saya sendiri pernah mengalami sentuhan kasih Romo Clemens itu pertama kali waktu jadi frater. Kami di Tor pergi pertandingan sepak bola dengan karyawan di Rita Piret. Karyawan kami itu banyak orang Bejawa. Kita tahu kalau orang Bejawa main itu tenaga kuda, tenaga RW lagi. Pokoknya kuda kayu sering dibilang begitu. Ketika kita main bola, kan ada tendangan sudut. Waktu itu saya posisi sebagai kiper. Saya lompat untuk tangkap bola. Tiba-tiba ada yang sorong di bawah, lalu saya jatuh terpelanting dan tangan bengkok. Prak. Dan tim medis waktu itu adalah Frater Clemens Bere. Dia kecil, mungkin karena dia kelihatan banyak tulang, makanya dia tahu posisi tulang-tulang kita. Jadi tulang-tulang berserakan. Lalu kemudian beliau atur saya bagaimana? Dia tarik satu kali prak dan kemudian kembali posisi tulangnya. Itu kasih pertama yang saya dapat dari Romo Clemens. Makanya kemana-mana sekarang tuh pasti itu selalu dia ceritakan. Nah kemudian masih ada banyak cerita tentang bagaimana dia hidup untuk menghidupkan kasih setia Tuhan itu dalam hidup dan pelayanan sebagai imam. Waktu saya praktek di Seminari Tuke 2 tahun, beliau pastor paroki di Babakan dan Kulibul. Saya tahu bagaimana keberadaan dan umat memperlakukan dia di Babakan, kemudian pindah ke Tabanan. Dari Tabanan pindah ke Sumbawa. Dia yang menggeserkan posisi saya di Sumbawa sebagai pastor rekan, saya digeser ke Dompu, beliau masuk sebagai pastor rekan di Sumbawa. Apa yang saya bangga dari beliau? Waktu itu pastor paroki dan dekannya Romo Gede. Satu tingkat mereka, bahkan Romo Clemens itu satu tingkat di atas Romo Gede, karena Romo Gede top 1 tahun maka sama. Walaupun Romo Cece merasa secara usia dan mungkin senioritas lebih, walaupun tabisan sama, dia tetap menghargai Romo Gede. Selama beberapa tahun setelah itu ditukar mereka, dia jadi pastor paroki, Romo Gede jadi pastor rekan karena sakit-sakit. Jadi menemukan kerendahan hati beliau sebagai seorang senior. Kadang-kadang kami para imam ini tidak semua sungkeman dan taat atau menghargai senior. Banyak imam muda yang menciptakan keluhan. Saya sendiri tahu ini karena kalau pergi OGF, ketemu dengan banyak cerita dan berita tentang hidup kami para imam, betapa susahnya mempertemukan senioritas dan junioritas. Karena mungkin karena kadang-kadang kami yang junior ini merasa punya posisi lebih tinggi, merasa mungkin lebih pintar dan lebih mampu, kadang-kadang arogan dan tidak menghargai orang yang lebih tua. Jadi Romo Cece menunjukkan itu dalam hidup, tetap menghargai. Dan setelah di sini, kurang lebih 1 tahun kita berada bersama, walaupun beliau pastor rekan, dia tetap menghargai saya sebagai pastor paroki. Walaupun pastor paroki dan deken, saya tetap sungkeman dan menghargai beliau sebagai kakak. Sehingga kita itu berjalan enak. Jadi kami itu seperti teman. Baku ganggu, iya. Coba kalau sesekali kamu makan bersama kami.
paling sering saya godain dan jahilin Romo Cece. Paling dia jawab, nenek kau. Itu saja. Kalau kita ganggu, nenek kau. Dan selama 26 tahun menjadi imam, ia telah hidup dalam dan menghidupkan bagaimana ia menemukan kasih Tuhan itu dan coba membagi dan menghidupkan kasih Tuhan itu dalam hidup. Beliau ini anak bungsu, makanya di kampungnya dipanggil Ikun. Waktu dia masuk seminari, bapaknya sudah meninggal. Yang membiayai dia sampai selesai itu kakaknya. Dan kalau dalam Injil hari ini kita menemukan cerita tentang Yesus yang ditolak di kampungnya, ini berbeda dengan Romo Cece. Dia itu seperti raja di kampungnya. Waktu baru-baru pulang merayakan pesta perak, mungkin ada yang nonton videonya di grup. Bagaimana dia seperti raja, pakai pakaian putih, lalu diarak-arak. Ngeri sekali. Dan yang datang pesta itu 3.000 orang. Mungkin masih mau lebih lagi, tapi yang lain ditolak ya Romo. Artinya bagaimana orang mengasihi dan menerima Romo Cece. Itu semua karena tidak mungkin kita dihargai dan dikasihi orang kalau memang kita tidak mengasihi dan menghargai orang. Itu kuncinya. Kalau kita menghargai dan mengasihi orang, orang pun akan mengasihi dan menghargai kita. Saya sendiri juga kalau pulang kampung itu saat yang sangat membahagiakan. Kenapa? Orang tidak melihat apa yang negatif dari diri kita. Orang hanya bangga bahwa ada Romo dan Romo pulang lalu misa dan kita menikmati kekeluargaan dan persaudaraan. Kadang-kadang di tempat tugas, kalau zaman sekarang si Yesus ditolak di tempat asalnya. Sekarang ini Romo-Romo itu banyak yang ditolak di tempat tugasnya. Jadi dulu Yesus ditolak di kampungnya, sekarang ini ditolak di tempat tugasnya. Sudah berubah dan mengalami pergeseran. Tapi itu kan tidak semua dan tidak selalu terjadi. Yang paling penting begini, Bapak Ibu, dunia selalu tidak memberikan kita keselamatan, bahkan sakit hati dan kekecewaan. Ada yang bangga dengan pemerintahan kita, tapi kemudian disakitikan ketika koruptor dengan begitu mudah dikasih pengampunan. Kan makan hati juga kita sebagai rakyat. Berarti kan menyetujui koruptor itu tetap hidup dengan baik dan bekerja korup lagi di Indonesia. Sakit hati kan? Tapi inilah dunia. Coba kamu lihat Rusia. Waktu asik sekali cerita tentang mereka berperang dan menyerang Ukraina. Kalau di postingan itu viral, Putin sibuk urus perempuannya, jalan-jalan. Yang lain disuruh tembak. Inilah dunia. Dia akan selalu memberikan kita ketidaknyamanan. Tapi orang di dunia yang memberikan kita keselamatan, walaupun kita rasa tidak nyaman, itu kita para imam begini-begini, kita itu menjamin dan menjanjikan keselamatan. Bapak Ibu, siapa yang bisa merayakan misa? Cuma imam. Siapa yang bisa memberikan absolusi? Cuma imam. Ketika kita mati, siapa yang bisa mendoakan keselamatan kekal jiwa kita? Imam. Jadi betapa sangat berharganya imam di mata Tuhan, supaya jiwa manusia itu selamat. Maka kita bersyukur bahwa kita punya imam dan mereka bisa mempertahankan imamatnya sampai bertahun-tahun. Ada yang tidak bertahan. Tadi saya kedatangan satu anak kita, baru masuk tor, belum berapa bulan sudah tidak tahan, pulang lagi. Jadi memang tidak mudah. Butuh ketangguhan pribadi, butuh ketaatan, butuh kesetiaan. Dan dalam bacaan pertama, kita menemukan bagaimana Tuhan memberikan imam itu berharga di mata umat. Dalam kitab Imamat, ada salah satu cuplikan petikan yang baik untuk kita maknai karena hari ini kita juga merayakan 26 tahun Imamat Romo Cece. Gini Tuhan bersabda kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, inilah kenapa kita bilang, kalau misa, bawa itu persembahan hasil pekerjaan kamu sebagai bukti, biar kami imam yang menyucikan dan menguduskan untuk mendatangkan berkat lagi. Di Mataram jarang orang perhatikan. Frater Nino kaget dia dengar saya omong begitu dan lihat fakta bahwa hari Minggu itu
Pesta kakek nenek, tidak ada persembahan umat. Sore juga tidak ada. Nah, ini kita main-main ini. Padahal penting kita bawa supaya disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Dan ini perintah Tuhan di kitab Imamat. Maka tadi ada umat yang chat saya sebelum misa. Romo, kami ada bawa persembahan ini. Saya lihat di fotonya, syukur untuk ulang tahun Romo Cece. Lalu mereka tanya, dibawa ke pastoran atau ke gereja? Saya bilang, jauh lebih baik bawa ke gereja. Supaya sesuai dengan bacaan hari ini. Kamu punya hasil jerih payah, kamu bawa kepada imam. Imam berkati, imam sucikan untuk membawa berkat lagi kepada kamu. Mungkin mereka sudah langsung taruh di pastoran tadi ya, tapi tidak apa-apa. Artinya begini Bapak Ibu, tugas kita imam itu menerima persembahan diri kamu. Persembahan itu banyak, rasa syukur, sebagian dari hasil kamu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Juga yang paling penting adalah persembahan jiwa yang remuk redam karena dosa. Dalam kitab Mazmur itu ditulis apa? Persembahan yang besar adalah hati yang remuk redam, jiwa yang berdosa. Dan sekali lagi, kalau kita punya hati yang remuk redam dan jiwa yang berdosa, tidak bisa dikasih abolisi oleh presiden, perlu dapat absolusi dari imam. Tidak bisa kasih amnesti untuk dosa, yang perlu adalah penitensi. Dan hanya imam yang bisa lakukan itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda diminta untuk bawa persembahanmu kepada imam, bukan supaya imamnya kaya, tapi ini pesan kitab suci. Ingat, Yesus itu tidak melakukan perbuatan besar di kampungnya, karena mereka tidak menghargai Yesus sebagai imam dan nabi di situ. Maka Yesus tidak buat apa-apa. Tapi di tempat lain, Yesus laris amat. Orang banyak disembuhkan, orang mati bahkan dibangkitkan, karena mereka menerima dan menghargai dia sebagai imam. Orang yang membawa keselamatan kini dan kelak. Jadi besok-besok Bapak Ibu, kalau Anda punya jerih payah, Anda punya hasil pekerjaan, sebagian kamu mau persembahkan untuk bersyukur, kita punya banyak imam di sini. Bawa saja, Romo saya mau bersyukur, ini. Dan sering saya bilang, Bapak Ibu, kamu mensyukuri ulang tahun, baik kelahiran, perkawinan, kamu buat pesta pora dan habiskan banyak uang dan undang orang banyak lalu upload, itu belum tentu menyelamatkan yang merayakan ulang tahun. Rasa syukur itu tidak ada artinya. Tapi kalau kamu bawa dirimu dalam misa, bawa rasa syukurmu itu dalam misa, imam akan menyatukan itu dalam doa syukur agung, betapa agung dan mulianya rasa syukurmu. Apa sih artinya? Kita imam juga tidak menuntut, cukup taruh 10.000 intensi syukur atas hari ulang tahun, daripada 1 juta kamu habiskan di tempat pesta, tapi tidak ada gunanya. Jadi inilah pentingnya imam, dan kita bersyukur jadi orang Katolik. Lagi-lagi, hari ini kita merayakan ulang tahun ke-26 Romo Cece. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada beliau yang dalam suka duka, untung dan malang, sehat dan sakit, tetap setia dalam imamat, tetap mau melayani, dan tetap mencintai imamnya. Terima kasih untuk Anda semua yang hadir dalam perayaan hari ini. Kita sih berharap banyak umat yang mau berterima kasih kepada imamnya, selain dengan mendoakan mereka. Kalau ulang tahun begini datang, toh misa, kan kita tidak tahu bagaimana kita berterima kasih kepada imam yang diutus Tuhan. Kita hanya bisa mendoakan. Apalagi hari istimewa seperti ini, ikut misalah, berdoa untuk para imam. Karena besok-besok kita yang punya lebih banyak kebutuhan, mau nikah, mau baptis, mau mati, pasti cari imam. Jadi jangan jual mahal dengan imam, karena kita pasti butuh keselamatan. Kita bersyukur untuk Romo Cece, dan jangan terlalu menaruh harapan kepada penguasa-penguasa dunia. Mereka bisa memberikan Anda amnesti dan abolisi, tapi hanya imam yang bisa memberikan Anda absolusi dan penitensi ketika jatuh dalam dosa dan kesalahan. Semoga Tuhan memberkati.